Pesulap versus dukun. Nah, lagi hangat, saya mau ikut-ikutan membahas pesulap. Ya jelas ya, pesulap itu kan trik, dia suatu ilmu khususnya kan untuk hiburan. Jadi yang memang dia trik, ya kalau kita nonton itu ya kita merasa dibohongi. Makanya kalau di video sebelumnya saya pernah bilang salah satu acara TV yang saya nggak suka itu sulap dan hipnotis. Karena apa? Ya karena saya nggak suka dibohongi, itu kan dibohongi. Saya lebih baik nonton yang lain. Dukun. Nah, dukun ini kalau menurut saya itu bisa dikategorikan menjadi 5. Jadi ada dukun nipu, ya memang ada itu. Dukun yang nipu itu ada. Dukun santet, ada dukun santet. Dukun cabul, ada, nanti kita bahas satu-satu. Ada lagi dukun bayi atau dukun beranak. Sampai sekarang juga masih banyak. Kemudian dukun ilmu putih. Kita ulas satu-satu. Tonton sampai habis ya, di subscribe juga. Jadi kalau pesulap ya nggak usah dibahas lagi, itu entertain ya, untuk hiburan. Ya yang seneng sulap ya silahkan nonton, yang praktisi sulap ya silahkan menjadi pesulap yang baik, menghibur masyarakat. Yang tidak suka ya nggak apa-apa. Kemudian kalau dukun cabul dulu. Ya dukun cabul itu bisa jadi dia memang tahu ilmu perdukunan, atau bisa jadi juga sama sekali nggak tahu ilmu perdukunan, cuman ya untuk memuaskan percabulannya, tujuannya memang untuk ke situ ya. Pura-puranya ngobati tapi cabul dan sebagainya, pura-puranya membantu ini itu tapi cabul. Dukun cabul masih ada. Yang kedua dukun nipu, ya ada. Bisa jadi sedikit-sedikit tahu tentang ilmu perdukunan, bisa jadi juga nggak tahu apa-apa. Ya cari duit susah, bisanya cuman nipu, ya udahlah nipu, pura-pura jadi dukun untuk keuntungan pribadi. Ya itu nggak baik ya, walaupun kita sulit nih hidup. Terus terang nih sekarang ini cari duit itu sulit. Tapi ya jangan nipu gitulah. Dimanapun, jangan, tidak hanya semua profesi. Yang nipu itu tidak hanya dukun, ya. Banyak itu yang apa itu istilahnya, profesi-profesi lain tuh yang nipu juga, nggak cuma dukun, jangan salah. Jangan sekarang mentang-mentang rame dukun nipu, yang nipu cuma dukun. Banyak yang nipu dukun, banyak yang nipu selain dukun. Kemudian dukun santet, apakah ada dukun santet? Sampai sekarang ada. Saya akan coba jelaskan. Kalau saya menjelaskan itu harus masuk akal, harus bisa diterima logika. Nah, untuk memahami tentang ilmu santet itu kita harus percaya dulu bahwa di dunia ini ada alam yang namanya, satu alam nyata, yang kedua alam yang tidak nyata, atau alam yang gaib, alam yang tidak kelihatan. Itu dulu. Kalau kita percaya ada dua alam itu, baru kita bisa memahami tentang dukun santet. Dan saya pikir semua agama di Indonesia itu meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak kelihatan, ada sesuatu kekuatan yang gaib lah istilahnya, ya. Di agama apapun itu diajarkan. Nah, terkait dengan tadi ilmu santet, bagaimana sih cara santet itu bekerja? Jadi ceritanya gini, ini contoh nih korek nih, atau benda apa yang lainnya lah. Ini mouse misalnya. Kalau di alam nyata ini kelihatan nih, oh ini korek. Tapi begitu ini tuh masuk ke alam gaib, katakanlah begitu ya, ini tidak kelihatan. Nah, cara kerja santet adalah barang yang nyata ini dimasukkan dulu ke alam gaib, jadi tidak nampak. Kemudian dimasukkan ke perut lah, misalnya perut seseorang, terus masuk. Tak terasa karena ini barang tak nampak. Kalau barang tak nampak itu masuk kemana-mana ya tak terasa. Masuk ke perut, plus setelah masuk di perut baru
diwujudkan atau diubah menjadi alam nyata lagi. Perut ini jadi ada di dalam perut. Semua barang bisa dimasukkan di perut. Paku, rambut, sendok, gunting, semua. Kenapa bisa begitu dan siapa yang bisa melakukan? Nah, seorang dukun santet pastinya dia bersekutu dengan jin atau setan, karena yang bisa melakukan ini itu ya golongan mereka. Manusia yang masih manusia itu nggak bisa. Jadi minimal orang itu punya ritual, kemudian bersekutu dengan jin, minta bantu jin, ini masukkan ke perut orang itu. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutin lagi tentang ini santet. Nah, kemudian santet itu ada tidak tadi ya pertanyaannya? Ya itu ada, kayak begini sistem kerjanya. Kemudian ilmu kebal, apakah ada ilmu kebal? Ada jawabnya. Nah, cuman kita coba lagi tadi pikir pakai logika, pakai akal sehat. Sekarang sekelas nabi saja itu terantuk batu, kakinya berdarah. Nah bayangkan, kalau manusia disayat-sayat tidak berdarah, ditembak juga kebal, pertanyaannya, apakah dia itu masih sebagai manusia? Coba pikir pakai logika. Manusia diiris ya pasti kesayat, tembak pasti lubang dia. Kalau dia sudah kebal itu, ya memang secara fisik dia masih manusia. Tapi paling tidak dia itu sudah bersekutu dengan jin atau setan atau apa yang membuat dia itu jadi kebal. Jadi dia udah istilahnya ditamengi lah, jadi badannya itu dia apa-apain juga nggak apa-apa. Itu ada, sampai sekarang masih ada. Saya pernah menemui itu dukun santet dan ilmu kebal. Kemudian kita masuk ke dukun ilmu putih. Nah, kalau ada ilmu putih pasti ilmu hitam. Ya udah, kalau yang tujuannya itu tuh mencelakakan orang, untuk nipu orang, ya itu masuk aja lah itu ke ilmu hitam kan gitu. Kalau ilmu putih pasti tujuannya itu baik. Jadi yang dikatakan Marcel itu tidak semuanya juga benar, tapi tidak semua juga salah. Jadi kalau Marcel bilang dukun itu kalau nggak nipu ya cabul, nah itu salah itu. Marcel di situ salah. Tapi banyak juga yang dia katakan itu benar juga. Ya kenapa salah? Ada orang yang ilmu putih. Ilmu putih itu kalau di Jawa itu ilmu kebatinan Jawa itu. Nah, pengalaman saya ini kakek saya sendiri. Saya itu cucu dari Simbah Martowiardjo. Itu dulu kalau bisa dibilang dukun boleh lah, bilang dukun. Dia itu kejawen Jawa. Jadi zaman dulu itu simbah kakak saya itu belum menganut agama apapun. Jadi belum menganut agama, dia ya agama kejawen itu. Ya dia percaya akan Tuhan, kemudian ya berdoa, kemudian dia mendapat ilmu kebatinan itu bukan mudah ya, bukan gampang. Mungkin kalau orang sekarang untuk menjalani seperti yang dijalani simbah saya itu dulu udah susah lah. Saya pun nggak akan mau kalau disuruh. Jadi ceritanya dulu itu kan orang susah ya. Untuk makan aja susah. Makan nasi, beli beras aja susah. Jadi ya simbah itu sering ya tengah malam itu ke sawah. Ya namanya dulu itu masih listrik belum ada. Sawah juga mesti jauh tempatnya, di tempat-tempat angker gitu ya. Di sawah malam-malam itu apa? Jaga air. Jadi air itu kan giliran, yang sana juga nanam padi, sana juga nanam. Itu dijaga giliran, kalau nggak dijaga malam nggak kebagian air. Artinya nggak bisa panen. Jadi kita tuh dulu simbah itu petani. Ya sering pulang malam, melewati kali-kali tempat-tempat angker. Nah, disitulah kayaknya simbah itu mungkin ketemu apa gitu, kemudian dipelajari. Dan ritual yang saya ingat, ritual terakhir simbah saya itu, dan ini saksinya masih hidup, saksinya itu muridnya sendiri. Ritual topo kubur, nah topo pendem kalau orang Jawa bilang. Jadi ritual itu macam-macam. Ada namanya ritual topo ngedan. Topo ngedan itu
selama 40 hari pergi ke lain kota itu tidak sama bawa bekal sama sekali, itu makan ya dari kalau ada orang ngasih atau makan di tempat sampah, mandi pun mungkin nggak mandi selama 40 hari dalam perjalanan jalan kaki nih ya, jalan kaki. Nah itu nanti pas 40 hari pulang itu biasa akan mendapatkan sesuatu. Nah waktu simbah saya itu topo kubur itu ceritanya dia dikubur seperti orang mati itu dikubur. Jadi ceritanya topo kubur itu untuk merasakan dunianya orang mati. Tapi topo kubur ini dikubur tapi masih dikasih lubang pernapasan. Jadi di atas di kepala itu ada lubang untuk nafas, kemudian di kakinya itu dikasih lubang untuk tali. Jadi jempol kakinya itu dikasih tali, ditaruh di atas. Itu setiap pagi sama sore muridnya ini sekarang masih ada. Itu yang setiap pagi narik talinya. Nanti kalau masih ada respon berarti masih hidup. Itu 3 hari. Sore juga gitu. Kemudian dibongkar. Yaitu di dalam itu doa, di sana doa merasakan dunia orang mati. Itu biasanya orang-orang yang berilmu dulu tuh kayak begitu. Nah, kenapa simbah saya bilang itu termasuk ilmu putih. Simbah saya itu dia nolong orang. Itu nggak pernah pasang tarif. Oh ini sekian. Jadi kalau ada orang bawa gula, teh, minta tolong ya diterima, nggak bayar dulu. Itu paling bawa gula, teh atau rokok, nggak ada orang dulu bayar. Kalaupun orang nggak punya, minta tolong, nggak bawa apa-apa, tetap ditolong. Nah, sekarang nyari yang kayak gitu sulit lah. Sekarang nyari yang kayak begitu sulit. Sekarang kan apa-apa kan harus bayar, bahkan ada ditentukan tarif sekian, 100.000 sekian, yang sekian juta, konsultasi 2 juta, wah, gila itu. Simbah saya itu nolongnya itu, simbah saya itu bukan pakai pusaka. Simbah saya itu pusaka satu pun nggak punya, keris nggak punya, batu akik satu pun nggak punya. Padahal banyak orang yang datang itu dia membawa pusaka, minta bantu simbah saya, ini mbak, ini pusaka itu isinya apa, gunanya untuk apa, harus dikasih saji-saji apa setiap hari apa. Nah itu nanti simbah saya berdoa, kemudian entah dapat petunjuk dari mana. Oh ini setiap malam Jumat ini nanti kamu bawa kembang setaman atau kembang 3 jenis, biasanya kantil, melati, kenongo, itu kan kasih minyak apa, kamu doa aja. Dan biasanya tuh kayak gitu-gitu. Kemudian orang sakit itu didoain nanti, oh kamu obatnya nanti cari jahe campur ini. Jadi orang datang dengan sakit yang berbeda itu obatnya bisa berbeda sesuai petunjuk yang didapat dari simbah saya, dari Yang Maha Kuasa gitu. Nah, kemudian kalau orang minta usaha, ada banyak tuh. Saya waktu itu ingat yang nggak jauh dari rumah itu tetangga datang malam-malam, kemudian tanya, mbah saya mau usaha itu usaha apa ya. Kemudian oh, sebentar ya, simbah saya doa. Oh ini yang cocok untuk kamu dagang tembakau gitu. Ya udah. Hari kemudian dia mulai belajar jual beli tembakau, jadilah dia pedagang tembakau. Yang lain lagi datang, aku mau usaha apa, oh ya kamu jual beli gabah dan beras. Nah seperti itu, nggak ada pusaka, nggak ada jimat, cuma mengandalkan doa. Nanti dapat petunjuk apa, disampaikan orang, dikasih duit ya diterima, nggak juga nggak apa-apa. Nah kemudian yang terakhir, dukun bayi. Nah kalau semua dukun itu kalau nggak nipu dan cabul ya salah. Dukun bayi itu kalau zaman saya kecil tuh, oh itu banyak jasanya itu. Itu banyak menyelamatkan orang, itu menolong ibu-ibu yang mau melahirkan kan, wanita yang mau melahirkan. Mungkin kalau di Jawa sudah jarang mungkin ya dukun bayi. Tapi kalau kita tinggal di daerah seperti saya sekarang ini di Sumatera, itu di pelosok-pelosok pedalaman yang belum tersentuh atau belum dijangkau oleh bidan desa, mereka itu sangat mengandalkan bantuan dari dukun. Dan obatnya pun ramuan-ramuan. Jadi kalau melahirkan di tolong dukun itu rata-rata ya dijahit ya enggak. Ditolong kemudian dikasih obat-obat dari rempah-rempah apa, udah. Dan itu saya sering masuk di lokasi-lokasi di pedalaman yang masih mengandalkan dukun, baik untuk persalinan, menolong melahirkan, atau untuk pengobatan. Nggak ada dokter. Ada dokter itu bisa setahun sekali masuk karena ada dokter yang apa istilahnya bakti sosial ke sana, dokter dan komunitasnya masuk membawa obat-obat, berobat, antri. Udah setahun lagi udah nggak ada dokter. Mereka mengandalkan dari bantuan dukun ya.
Jadi mungkin itu menurut saya tentang hiruk pikuk masalah sulap dan dukun dan macam-macam dukun itu tadi. Ya saya rasa tidak perlu ribut-ribut ya kan, tidak perlu ribut-ribut. Yang pesulap ya biar pesulap, yang jadi dukun ya jadilah dukun yang baik dan benar, menolong orang, jangan patok tarif, jangan menipu, jangan membohongi, apalagi berbuat cabul ya. Percuma itu, rugi kita nanti kalau kita berbuat seperti itu.